Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga pada baik-baik ya, pada sehat-sehat. Oke, udah pada siap belum menerima pembelajaran hari ini? Harus siap dong ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati mulai. Amin. Oke, Ibu mau kalian siapkan dulu ya alat tulis, buku catatan, dan juga buku paketnya. Yuk dipersiapkan. Kalau sudah, buka buku paketnya halaman 29. Nah, Ibu mau tanya nih, di sini ada yang pernah merasakan putus asa? Ada? Oke. Materi pembelajaran hari ini Ibu akan menjelaskan tentang berpikir optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang pertama itu ada optimis. Apa sih optimis itu? Nah, sifat optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Kebalikannya yaitu sifat pesimis. Sifat pesimis itu adalah orang yang memiliki sifat selalu berpandangan negatif dalam menghadapi persoalan. Nah, sifat optimis termasuk perilaku terpuji atau akhlak karimah. Kita sebagai seorang muslim yang memiliki sifat optimis akan selalu berpikiran positif dan berprasangka baik kepada Allah. Jadi kita harus memperbanyak berpikir optimis ya, jangan berpikir pesimis. Kita perhatikan ya hadis berikut, kita baca bareng-bareng juga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tiyaratal wa khairul halfa'u kila wa mafa'u qala kalimatu shalihatu yasma'uha ahadukum. Rawahu Ahmad, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada rasa tiarah atau firasat buruk dan kesialan, dan yang lebih baik dari itu adalah rasa optimis. Maka ditanyakan kepada beliau, apa yang dimaksud dengan rasa optimis? Beliau bersabda, yaitu kalimat baik yang sering didengar oleh salah seorang dari kalian. Seperti itu. Nah, berikutnya itu ada contoh sifat optimis. Perhatikan ya. Yang pertama itu, Cantika dan Aulia sakit demam berdarah. Nah, mereka berdua dirawat di rumah sakit. Cantika memiliki semangat yang tinggi untuk sembuh, sedangkan Aulia takut kalau penyakitnya tidak dapat disembuhkan. Nah, jadi di sini siapa nih yang memiliki sifat optimis? Optimisnya itu memiliki semangat yang tinggi untuk sembuh. Iya, betul. Contoh yang kedua, Elka dan Fatia mengikuti lomba gambar di tingkat kabupaten. Elka yakin dalam lomba ini akan meraih hasil yang terbaik. Sebaliknya, Fatia merasa bahwa dalam lomba kali ini ia tidak mungkin bisa menang. Nah, di sini jadi siapa yang memiliki sifat optimis? Elka. Apa sih bentuk optimisnya itu? Dia yakin akan meraih keberhasilan dalam lomba ini. Ya gitu. Jadi sebagai seorang muslim sudah seharusnya kita memiliki sifat optimis. Sifat itu memicu seseorang menjadi bersemangat dalam menyelesaikan pekerjaan dan memberi kekuatan dalam menghadapi suatu masalah. Sebaliknya, sifat pesimis menjadi penyebab seseorang menjadi terpuruk, tidak bersemangat. Selanjutnya itu ada ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, atau cita-cita. Nah, ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka ia harus mau berusaha atau berupaya untuk meraihnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan mengenai pentingnya ikhtiar sebagaimana firman Allah. Oke, kita buka ya Al-Qur'annya, Quran surat An-Najm ayat 39. Dibuka dulu ya Al-Qur'annya. Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laisa lil insani illa ma syaa wa anna sa'yahu sawfa yura tsumma yujzahu jazaa'al awfa wa anna ila rabbika muntaha. Yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya atau segala sesuatu. Selanjutnya itu ada contoh sifat ikhtiar. Perhatikan ya, yang pertama itu orang yang ingin memiliki tabungan harus berusaha hidup hemat atau mengurangi pengeluarannya. Jadi apa bentuk ikhtiar dari orang yang ingin memiliki tabungan? Ya, harus hidup hemat atau mengurangi pengeluarannya. Yang kedua,
sehat harus berusaha dengan rajin menjaga kebersihan dan berolahraga. Jadi bentuk ikhtiar orang yang ingin sehat itu harus menjaga kebersihan dan berolahraga. Ya. Jadi usaha-usaha tersebut merupakan bagian penting yang harus dilakukan oleh manusia. Dengan demikian, tidak dibenarkan orang yang punya keinginan itu hanya berdiam diri tanpa ada upaya sama sekali. Selanjutnya, usaha tersebut diikuti dengan doa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keinginan tersebut dapat terwujud. Selanjutnya itu ada tawakal. Nah, tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Jadi setelah tadi ikhtiar bersungguh-sungguh kepada Allah, sekarang tawakal, berserah diri kepada Allah. Jadi kepribadian tawakal ini merupakan salah satu akhlak terpuji. Seseorang memiliki sikap tawakal berarti telah memiliki modal awal yang baik. Seandainya hasil usahanya tidak memuaskan, maka ia dapat menerima dengan lapang dada dan penuh kesabaran. Sebaliknya, jika hasil usahanya sangat memuaskan, maka ia tidak merasa sombong dan angkuh karena hal itu semata-mata karunia dari Allah. Jadi kita harus ingat bahwa manusia hanya berkewajiban untuk berusaha, sedangkan keputusan sepenuhnya di tangan Allah. Seperti itu ya. Sebagaimana firman-Nya, kita buka Quran surat Al-Maidah. Baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsirin. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yang artinya, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Jadi seseorang yang menyertakan tawakal dalam setiap tindakan dan usahanya akan berdampak positif terhadap kepribadiannya. Dampak positif ini terlihat tidak hanya ketika usahanya berhasil, namun juga terlihat ketika usahanya tidak berhasil. Nah, orang yang tawakal itu akan tetap menanggapinya dengan positif, seperti itu. Contoh dari sifat tawakal. Yang pertama itu, saat menghadapi ulangan, kamu itu sudah belajar dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikan soal-soal dengan cermat dan teliti. Nah, setelah itu kamu pasrah dan menyerahkan keputusan atas hasil usaha kamu kepada Allah. Jadi setelah ikhtiar ya kamu mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikan soal-soal dengan cermat dan teliti. Selanjutnya itu tawakal, dipasrahkan semuanya kepada Allah gitu. Apapun hasilnya, pokoknya kita pasrahkan kepada Allah gitu. Yang kedua, seseorang telah bekerja mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Berapapun hasilnya, ia pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Ia meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha pemberi rezeki, maha pemurah dan maha kaya. Jadi setelah dia ikhtiar bersungguh-sungguh mencari nafkah, dia tawakal gitu, pasrahkan sepenuhnya kepada Allah dimanapun hasilnya. Yang penting ia meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha pemberi rezeki dan maha pemurah. Seperti itu ya. Jadi membiasakan diri dengan berperilaku ikhtiar dan tawakal akan membuat orang semakin pandai dan terampil. Karena setiap usaha pasti ada ilmunya dan ada cara meraih keberhasilannya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Sebelumnya ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Baik. Jadi kesimpulan pada materi kali ini adalah yang pertama, seseorang yang bersifat optimis akan tetap semangat menghadapi semua permasalahan. Jika tidak berhasil menyelesaikan suatu permasalahan, maka dia akan mencoba lagi untuk kedua kalinya. Jika gagal kedua kalinya, dia akan mencoba lagi untuk ketiga kalinya sampai dia berhasil. Sebaliknya, jika orang yang pesimis, maka akan menyerah dan tidak mau berusaha lagi. Sifat pesimis merupakan sifat tercela yang harus dihindari oleh setiap orang muslim. Sifat pesimis akan membuat seseorang berprasangka buruk kepada diri sendiri dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhtiar. Ikhtiar itu merupakan sebuah usaha yang seharusnya dilakukan manusia untuk dapat memenuhi segala kebutuhan dalam kehidupannya, baik secara material, emosional, spiritual, kesehatan, dan juga masa depannya, agar tujuan hidup untuk dapat sejahtera dunia itu dapat terpenuhi. Yang ketiga itu tawakal.
suatu sikap terpuji di mana seseorang menyandarkan hati kepada Allah untuk meraih berbagai manfaat kebaikan dan menghindarkan berbagai bahaya, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Dalam hal ini, setiap umat manusia harus meyakini bahwa tidak ada yang memberi, menghalangi, mendatangkan bahaya maupun manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya. Oke, Ibu harap semuanya pada mengerti ya. Jika tidak mengerti, kalian bisa menanyakan langsung di WA group seperti itu. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan, Ibu mau kalian mengerjakan tugas halaman 35 ya, dikerjakan lalu dikumpulkan minggu depan. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.